Ya, Ralf dan juga Rike, jelang kedatangan Presiden SBY ke Tanah Karo yang dijadwalkan akan sampai hari ini pada pukul 11.30. Memang penjagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri semakin ketat, di mana di sepanjang jalan ataupun di beberapa daerah lokasi tempat umum di daerah Kabanjahe ini pun sudah dijaga oleh beberapa pasukan TNI maupun Polri. Dan tadi juga kami sempat memantau beberapa posko yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden SBY, seperti yang pertama adalah posko Masjid Agung, di mana di sini juga penjagaan sudah sangat ketat. Para pengungsi yang berada ataupun yang tinggal di posko ini pun sudah tidak diperkenankan terus keluar masuk, dan pagar dari posko ini pun sudah ditutup, dan orang-orang yang tidak berkepentingan termasuk para wartawan pun tidak bisa masuk ke dalam untuk meliput bagaimana kondisi dari para pengungsi jelang kedatangan Pak SBY. Dan tak hanya di Masjid Agung, namun hal serupa juga terjadi di posko Gereja Katolik Jalan Irian, di mana di sini juga penjagaan sangat ketat sekali. Di gerbang depan dari posko ini dijaga oleh aparat TNI maupun Polri, dan semua warga ataupun semua pengungsi yang ada di posko ini pun tidak dianjurkan untuk keluar masuk, dan memang mereka lebih dianjurkan untuk tetap berada di dalam posko pengungsian. Dan berbicara tentang informasi yang sempat beredar terkait dengan tenda yang digunakan oleh Presiden SBY untuk menginap, memang direncanakan Presiden SBY akan menginap di posko Gereja Katolik Jalan Irian ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari para pengungsi, kondisi dari lokasi yang nantinya akan ditinggali ataupun akan ditempati oleh Pak SBY pada malam nanti, sudah ada di samping saya Pak Bastanta Purba yang merupakan kepala posko dari Gereja Katolik ini. Pak, bisa dijelaskan seperti apa Pak persiapan di dalam posko menyambut kedatangan Pak SBY? Baik, kesiapan di dalam posko Gereja Katolik ini dalam menyambut kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Saat ini kita para pengungsi sudah tidak diizinkan lagi untuk keluar masuk. Lokasi kita sekarang ini sudah disterilkan, dan keadaan pengungsi kita masih aktivitasnya tetap seperti biasa. Baik Pak, terkait dengan kondisi tenda yang sempat menjadi perbincangan nih Pak, sepengetahuan Bapak nih, kondisi tenda untuk yang ditempati oleh Pak SBY ini kondisinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Sepanjang penglihatan saya, tenda yang dipasang ini untuk rencana kemungkinan Pak SBY akan menginap di posko Gereja Katolik. Saya lihat ini tendanya tidak jauh beda dengan tenda-tenda pengungsi yang dipasang. Saya lihat kebanyakan yang dipasang itu adalah tenda dari BNPB. Dari BNPB ya. Tidak terlihat fasilitas apa gitu Pak yang disediakan untuk Pak SBY sendiri? Untuk fasilitas saya sendiri tidak bisa melihat, tapi saya hanya bisa melihat bentuk tenda yang dipasang begitu. Oke. Pak, ini kan pengungsi dianjurkan untuk tidak keluar masuk. Nah, ini apakah dengan kondisi seperti ini akan menyulitkan para pengungsi Pak? Mengingat mereka kesehariannya kan suka keluar masuk, ada yang pergi memantau ladang mereka atau rumah mereka. Tanggapan para pengungsi seperti apa Pak? Untuk saat ini para pengungsi kita tidak ada yang mengeluh tentang sterilisasi yang dilakukan sekarang ini untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden. Tetapi mereka ini, aktivitas ke ladang mereka ini yang sudah beberapa hari ke depan ini mereka tidak lakukan lagi karena lahan-lahan pertanian mereka sendiri sudah hancur Pak. Jadi selama ini mereka beraktivitas di lokasi pengungsian kita. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini di dalam sana tenda yang akan disediakan untuk Pak SBY dan jajaran menterinya menginap itu ada berapa unit ya Pak? Oh, kalau untuk jumlah Pak, saya juga tidak tahu detailnya berapa jumlahnya. Tetapi saya lihat ada beberapa tenda BNPB yang sudah dipasang, begitu aja Pak. Terima kasih Pak Bastanta. Baik, terima kasih sama-sama. Dan Ralf dan juga Rike, itulah tanggapan dari atau informasi dari Pak Bastanta Purba mengenai bagaimana kondisi dari posko pengungsian dari Gereja Katolik yang nantinya memang rencananya Pak SBY dan jajaran menteri akan menginap di sana. Dan memang BNPB sendiri sudah membantah bahwa harga dari tenda tersebut 15 miliar, dan mereka menyatakan bahwa tenda satu unit yang digunakan oleh Presiden menginap adalah 60 juta. Jika tenda yang ada di dalam sana untuk menginap Presiden SBY dan para menteri itu ada 5, berarti ada sekitar 300 juta yang dikeluarkan untuk menginap Pak SBY dan para menterinya satu malam.
Demikian teman-teman, kembali di studio. Baik, terima kasih Yasir Niniama langsung dari Karo, Sumatera Utara.